Ya, selamat siang rekan-rekan semua di Sekolah Kristen Kanan Jakarta, ya para guru dan staf karyawan. Kita akan masuk dalam kebaktian guru dan karyawan pada siang hari ini. Sebelumnya kita akan sama-sama naikkan beberapa pujian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita menaikkan pujian dari Kidung Rohani nomor 388. Kidung Rohani nomor 388, Dekat dengan Tuhanku. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus, berbagi renungan firman Tuhan pada siang hari ini untuk kita semua. Ya, pada siang hari ini saya akan bawakan satu buah renungan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab surat Yakobus, ya, satu surat yang memang luar biasa, yang memang ditujukan bagi orang-orang yang sudah percaya. Ada kalanya kalau kita membaca surat daripada Yakobus ini, seringkali sepertinya bertentangan dengan surat-surat daripada Rasul Paulus. Tetapi sebenarnya tidak pernah bertentangan. Karena kita boleh sama-sama tahu, Rasul Paulus itu adalah rasul yang memang diutus untuk boleh memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, ya, di luar orang-orang Yahudi, ya, sehingga menekankan kepada yang namanya iman itu adalah satu hal yang sangat penting. Ya, sedangkan Yakobus, surat ini dituliskan untuk jemaat, artinya orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan menekankan kepada perbuatan, karena secara iman mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Sedangkan ada perbuatan-perbuatan yang memang di sini masih kurang dilakukan sebagai pernyataan daripada perbuatan iman. Kita akan sama-sama lihat di dalam Yakobus pasal yang pertama,
Kita akan lihat ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yakobus pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Begini kata firman Tuhan. Yakobus pasal pertama, ayat pertama. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Mari kita sama-sama cermati terlebih dahulu. Ya, dikatakan di ayat yang pertama bagaimana Yakobus sebagai seseorang yang memang diutus oleh Tuhan, sebagai seorang hamba Allah, ya, dari Tuhan, hamba dari Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus Kristus, ya, memberikan salam yang luar biasa kepada semua. Ya, tidak ada yang terkecuali. Ya, tidak ada yang tersisihkan, tetapi semua diberikan salam itu. Ini satu sikap yang luar biasa. Ketika kita di sekolah, ya kita juga akan menghadapi berbagai banyak kalangan. Ya, sebagai guru, ya tentu kita juga akan menghadapi tantangan-tantangan, baik dari murid yang berbeda-beda, baik daripada orang tua murid yang juga bervariasi, ya. Ada yang mungkin boleh secara semangat mendukung kita, tetapi juga kadang-kadang dengan semangat yang berbeda juga mungkin ingin memajukan sekolah, tetapi kadang-kadang kita juga menjadi satu bagian yang cukup mendapatkan tekanan, ya begitu banyak. Tetapi menghadapi semuanya itu, ada satu hal yang memang diajarkan oleh Rasul Yakobus ini kepada kita, bahwa siapapun mereka, Yakobus yang diberikan kepercayaan sebagai hamba Tuhan, ya, dia memberikan salam kepada semuanya. Semua berhak mendapatkan doa, berkat salam daripada Yakobus. Begitu juga harusnya kita saat ini. Ya. Siapapun itu, semuanya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari kita, khususnya kalau kita bicara masalah edukasi, ya, ataupun juga non-edukasi. Siapapun itu adalah orang-orang yang Tuhan utus, yang Tuhan percayakan kepada kita di sekolah ini. Mudah? Saya tidak pernah katakan mudah. Ya, karena pasti kita akan menghadapi berbagai kalangan, berbagai macam orang yang sangat-sangat sulit, ya, kita bisa kendalikan, sangat-sangat sulit kita bisa hadapi. Ya, kalau yang baik-baik saja, ya kita mungkin juga dengan mudah ya, oh kita juga senang hati. Tapi kadang-kadang ada yang cukup membuat kita merasa tertekan. Ya. Tetapi tidak apa-apa, ya kita percaya justru orang-orang demikian yang memang Tuhan izinkan boleh dipercayakan kepada kita. Ya, kita diberikan kepercayaan lebih untuk boleh bersama-sama dengan mereka. Ya. Begitu juga di gereja ya, kadang-kadang saya juga mengalami hal yang sama. Ya, apakah semua orang di gereja itu semuanya satu tipe? Tidak. Ya, ada yang tipenya seperti ini, ada yang tipenya seperti itu. Tetapi apakah karena tipenya berbeda sehingga kita akhirnya tidak mau melayani semuanya? Tidak. Ya, kita harus tetap melayani semua. Nah, inilah yang Rasul Yakobus tekankan kepada kita, ya, bahwa mari ya kita tetap memberikan satu pelayanan yang terbaik ya kepada semua. Ya, karena Tuhan juga mengasihi semuanya. Nah, ayat yang kedua katakan satu hal yang berbeda. Mari kita sama-sama lihat Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua. Dikatakan di sini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, ini adalah satu hal yang agak sulit mungkin kita akan cerna dengan mudah. Kenapa? Mungkin kalau saya tanya ya, apa yang membuat ibu bapak bahagia? Saya yakin ada 100 jawaban dari 100 orang yang menyatakan kebahagiaan itu saya dapatkan karena A, B, C, dan D. 100 jawaban itu tapi harusnya punya kesamaan. Sesuatu yang membahagiakan itu yang menyenangkan hati. Sesuatu yang membahagiakan itu adalah sesuatu yang enak sekali untuk dilalui. Ya, sesuatu yang membahagiakan adalah sesuatu yang tidak memberatkan kita, tidak membebani kita. Tapi di sini Yakobus menuliskan kepada kita bahwa sebagai satu kebahagiaan itu adalah apabila kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan.
Ini kan satu hal yang kontradiksi ya. Masa berbahagia kalau jatuh dalam pencobaan? Ya. Bukankah dalam doa Bapa kami juga dikatakan bahwa ya jauhkanlah kami daripada yang jahat, ya, dan juga supaya kita jauh dari pencobaan, ya, supaya kita bisa lepas dari pencobaan itu. Kenapa malah berbahagia? Nah, kita harus mencermati dulu apa yang dimaksud pencobaan yang ingin disampaikan oleh Rasul Yakobus ini, ya. Pencobaan ini sebenarnya bagaikan dua sisi daripada satu koin mata uang, ya, sangat tipis, ya, dengan yang namanya dengan pengujian. Ya. Kita bersama-sama lihat ya bahwa pencobaan yang dimaksud oleh Yakobus ini adalah punya satu tujuan bahwa pencobaan itu agar iman orang yang mengalaminya justru menjadi lebih kuat. Ya, kalau kita boleh sama-sama lihat ya dalam kata aslinya, kata kerjanya itu menggunakan kata peirazein. Sering diterjemahkan juga sebagai bujukan, godaan, tetapi bukan untuk membuat orang jatuh dalam dosa, melainkan agar menjadi lebih kuat dan tahan uji. Ya, jadi pencobaan yang dimaksud ini adalah satu hal yang sebenarnya justru kalau kita bisa lewati ini, ya kita boleh melihat nilainya adalah sebagai sesuatu yang bisa meningkatkan iman kita, berbahagialah. Ya. Kadang-kadang kita kan ingin mencoba menghindari yang namanya stres ya, betul. Ingin mencoba menghindari namanya tekanan, karena tekanan itu tidak enak. Tetapi sebenarnya stres sendiri itu baik. Ya, selama kita bisa mengelola stres itu, artinya kita bisa menyelesaikan stres itu. Ya, stres itu dibutuhkan. Ya, tekanan itu harus. Ya. Sehingga kita mau berubah, mau bergerak, mau keluar dari sesuatu yang sudah nyaman. Ya. Dan ini yang terjadi sebenarnya. Kepada siapa? Kepada kita semua. Ya. Jujur saja, ya. Penggunaan media, penggunaan virtual, penggunaan semuanya berbasis online, ini adalah bukan sesuatu yang saya familiar untuk gunakan secara rutin, ya. Dan saya pikir ini juga terjadi pada kita semua. Tetapi karena ada satu dorongan, satu tekanan, yaitu pandemi, di mana kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara langsung, tetapi kita masih punya tanggung jawab, karena ada orang-orang yang tetap dipercayakan kepada kita, ada murid-murid yang harus tetap kita berikan pengajaran, akhirnya kita mencoba mencari cara, kan? Karena tekanan itu akhirnya kita berinovasi, ya, berrevolusi secara cepat, ya. Sehingga akhirnya saat ini kita bisa ya naik level, satu level lebih maju daripada kita sebelum pandemi. Ya. Pencobaan, ya. Kalau kita bisa mengerti nilainya adalah untuk meningkatkan iman kita, bukanlah satu hal yang buruk. Bahkan dikatakan satu kebahagiaan. Ya. Tinggal bagaimana kita boleh melihat pencobaan ini, melihat nilai daripada pencobaan ini. Dan itu yang membutuhkan proses. Kadang-kala ketika kita menjalani pencobaan itu, kita berat sekali untuk melihat di situ ada satu hal yang baik. Ya, tetapi ingat saja ya bahwa pencobaan ada supaya kita bisa menjadi lebih baik. Sehingga kita melaluinya dengan bersandar kepada Tuhan dan percaya bahwa ketika waktunya tiba, ketika pencobaan itu berhasil kita lalui dan kita mendapatkan satu hasil yang tidak terduga, ya, artinya paling tidak iman kita bertambah, pengalaman kita juga mempunyai satu hal yang baru, mendapatkan satu pengalaman yang baru di situ kita bisa katakan, oh ternyata ini maksud dan rencana Tuhan. Tidak mudah untuk melihat itu, harus melewatinya terlebih dahulu. Tetapi inilah yang dikatakan firman Tuhan kepada kita. Suatu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bukan satu pencobaan saja, berbagai-bagai pencobaan. Artinya ada beberapa tantangan yang terus datang. Dan kita bisa melalui itu. Iman kita semakin hari semakin membaik. Ya. Ayat yang ketiga katakan kepada kita, karena pencobaan itu ya adalah ujian terhadap iman kita. Dan pencobaan itu akan menghasilkan ketekunan. Ketika kita tahu nilai daripada sebuah pencobaan,
bahwa itu adalah sebagai ujian bagi iman kita, maka kita akan hadapi pencobaan itu. Kita tidak akan lewati, kita tidak akan biarkan itu berlalu. Justru kita akan, oke, saya akan hadapi tantangan ini, saya akan jalani apa yang saya bisa, ya, saya akan tetap bersandar kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada penyertaannya, dan pencobaan ini akan saya hadapi. Karena kita tahu nilainya itu begitu baik untuk kita. Ada iman yang akan melalui proses, ya, ujian, sehingga iman itu menjadi tahan uji, ya, menjadi lebih kuat lagi, ya, bagaikan emas yang untuk mendapatkan emas yang murni itu kan bukan perkara mudah, ya. Harus dibersihkan dulu dengan cara bagaimana? Dibakar. Sehingga emas yang tadinya bentuknya adalah padat, solid, itu harus mencair terlebih dahulu, dan akhirnya baru bisa mendapatkan emas murninya setelah kotoran-kotoran itu dipisahkan. Secara sekilas yang saya tahu itu adalah prosesnya. Iman kita ketika melalui proses, yaitu tadi ya, pengujian, ya, pencobaan, dibakar menjadi murni, ketika kita selesai, kita bisa mendapatkan satu hal yang luar biasa. Dan firman Tuhan katakan, menghasilkan ketekunan. Karena iman yang sudah bersih, artinya sudah tahan uji, yang kotoran-kotorannya itu sudah dipisahkan, itu akan memiliki daya tahan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan. Contoh, kalau kita belum pernah menghadapi satu tantangan, ya, ketika kita menghadapi, kita pasti akan kelabakan. Tapi kalau kita sudah berulang kali menghadapi hal itu, walaupun mungkin ya nanti tekanannya berbeda, ya tekanannya semakin besar, tapi kita sudah punya satu resistensi, ya, sama seperti vaksin, ya. Kalau kita belum pernah punya, kita sangat rentan. Tapi begitu kita udah vaksin, tubuh kita memproduksi antibodi, ya kita paling tidak ketika ada virus-virus yang sama, mungkin kita bisa punya satu daya tahan yang berbeda, jauh lebih kuat dibandingkan yang tidak pernah sama sekali. Nah, ketika kita sudah pernah menghadapi tantangan, banyak sekali tantangan-tantangan, pencobaan, ataupun pengujian dalam kehidupan kita, ketika nanti tantangan itu datang kembali, kita sudah tahu, saya berhasil melalui tantangan-tantangan yang lalu dengan cara bersandar kepada Tuhan. Tantangan ini pun akan sangat mudah ketika kita lalui juga bersama-sama dengan Tuhan. Dan ini adalah satu hal yang luar biasa. Karena itu, rekan-rekan sekalian, pada siang hari yang indah ini, ya, biarkan dari 3 ayat daripada Yakobus pasal 1, ayat 1-3 ini, boleh menjadi kekuatan bagi kita. Pencobaan, tantangan, saat ini terus bertubi-tubi datang kepada kita, tapi jangan takut, jangan gentar, anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan, karena ketika kita berhasil melewati satu demi satu, bahwa itu adalah ujian terhadap iman kita menjadi iman yang tahan uji, dan menghasilkan ketekunan. Untuk terus bersandar kepada Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak pernah menjadi sia-sia. Firman Tuhan sampai di sini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.